tiba-tiba bisa ngomongin aku pakai kata kasar gitu loh, yang maksudnya nggak layak lah. Aku sudah sampai, aku pemula, aku maksudnya diterjunin kayak gini, belajar kan, maksudnya kesalahan sampai seperti itu loh. Tamunya saja yang aku bawa tuh benar-benar puasnya, gimana ya, sampai bandara aja sampai kita dikasih tip, ditanya kesan dan pesannya, sampai tamunya itu istri dan keluarga ini bisa bilang sangat puas, sangat gimana ya, pelayanan itu memuaskan lah, sampai direkomendasiin ke teman-temannya yang lain. Maksudnya tuh ada rasa tidak sukanya, ada rasa yang ingin menjatuhkannya itu pasti ada loh, walaupun teman sendiri, untuk mencari pujian dari atasan. 三二一，开始。 Halo, halo, halo. Halo guys, hari ini kita di Sakosa kedatangan tamu yang ingin bercerita masalah pengalaman kerjanya ya di salah satu perusahaan asing. Ya, jadi kita bakal ngomongin the culture of kerja. Anjay. Anjas. Jadi kita present Bobby Chandra. Hey, Bobby. Salam kenal. Oke, Kerasin Bobby. dikit suaranya Bob, biar denger Bob. Iya, iya. Asik, Nah. salam kenal. Jadi gimana kabarnya Bob? Baik-baik. Lagi ada kerjaan apa nih sekarang? Ya sekarang lagi masih bantu orang tua lah, bantu-bantu. Oh, berarti udah resign dong dari kerjaan sebelumnya. Iya. Sebelum corona apa setelah corona? Sebelum corona. Oh, sebelum corona, jauh-jauh hari. Iya, berarti terselamatkan dia. Iya, jadi jadi dia kita tidak selamatkan. bisa belum merasakan apa yang kita rasakan. Oke, Bob. Jadi lu mau ceritain kan masalah pengalaman kerja lu di perusahaan asing yang bergerak di bidang apa nih? Dia bergerak di bidang pre-wedding, foto pre-wedding sama travel. Oke, jadi posisi lu di sana itu sebenarnya apa nih? Kalau boleh tahu. Pertama masuk sana bagian admin ya. Habis itu? Ya itu sih, terus mencangkup ya bantu-bantu kerjaan yang mereka minta tolong biasanya. Dari atasan mereka biasa minta tolong kayak apa ya, ngurusin data-data dari karyawan-karyawan yang mereka bawa di sana. Itu sih. Oke, terus gini deh. Jadi ketika lu ngelamar, sebenarnya lu ngelamar di bidang apa? Di bidang admin atau di bidang yang lain, terus baru dilempar ke admin? Sebenarnya sih aku ngambil admin karena pertamanya dibutuhkan apa namanya, sebetulnya kan aku juga belajar Mandarin ini, les ada belajar Mandarin karena senang kan, tertarik dengan bidang itu. Nah nggak ada salahnya kayak wah bisa nih aku bisa praktekin di dunia kerja kan, siapa tahu ya itu dah akhirnya saya Sorry nih, gue masuk. potong nih. Apa? Asik nih. Sebenarnya tadi kan lu denger dong. Sebenarnya dia bilang gua nih tertarik sama Mandarin, belajar Mandarin. Tadi nggak, gua mau pancing dulu. Kenapa lu suka Mandarin? Nah ini gini, lu jangan ngomong dulu. Lu memang selalu out of topic ya. Karena tadi nggak mau cerita. Kenapa lu suka Mandarin? Kan berarti kan lu kerja di sana karena lu tertarik dalam Mandarin, bahasa Mandarin kan. Berarti kenapa lu suka Mandarin dulu? Gimana ya, dari kecil ya apa ya, karena keluarga juga papa tuh sukanya kan, suka nyanyi, suka apa, dan dari kecil dengar lagu Mandarin, terus aku juga seneng dengar lagu Mandarin. Jadi tertarik sih, kayak pengen belajar gitu loh. Terus pengen lanjut lagi nggak? Ya pengen. Wah, Ya. 2%. Ini loso gue. Gue mancingnya pinter kan? Pinter. Gua mancingnya. Gini. Jadi coba dilanjutin jawaban lu tadi. Sebenarnya lu bekerja di sana tuh ngelamar itu di bidang apa? Terus proses dia penerimaan dari lu ngelamar menjadi karyawan itu seperti apa? Pertama tuh ya kan biasa habis belajar Mandarin seperti itu kan, kayak aku pengen kerja nih, praktek lah. Aku udah lulus kuliah mau ngapain sih? Ya kan, habis itu aku coba ngelamar di mana. Dan kebetulan ini ada, waktu itu aku lupa ya apa ya, pokoknya aku tuh ingin ngelamar di bagian travel. Tujuanku cuma satu sih, cuman biar Mandarin yang aku pelajari itu bisa aku pakai dan aku kembangin gitu loh. Ya akhirnya puji Tuhan salah satunya itu perusahaan asing ini mereka tertarik kan untuk memanggil aku untuk wawancara. Ya udah habis itu dipanggil, aku pun diwawancara,
langsung aja sih masuk, bisa kerja mulai kapan ya langsung aja masuk. Ya udah habis tuh di posisi bagian admin tuh dah untuk sekalian belajar. Tapi sebelumnya lu ada pengalaman kerja gak sebelumnya di tempat kerja yang lain? Belum ada. Oh berarti itu first time kamu kerja di sana. Oke, terus dia ketika lu diwawancara itu ada perlu pakai bahasa Mandarin untuk wawancaranya atau gimana? Iya ada, cuman ya itu dah karena aku belajar Mandarin baru 3 tahun dan Lausunya ini ngajarin aku kan dari buku paling dasar. Dari buku SD lah, 1A, 1B, 2A, 2B, sekarang lagi jalan 3A. Jadi kayak kosakata itu terbatas banget gitu lah. Ya kan, dan apalagi dasarnya aku keluarga nggak ada yang ngomong Mandarin sama sekali. Jadi aku belajar tuh pas kuliah semester 3 sambil belajar itu dah sambil kuliah. Jadi penerapannya di dunia selain di ruang lingkup aku bimbel les itu nggak ada. Oke. Gue boleh ngomong nih, gue boleh ngomong silakan. Karena kalau gue ngomong tuh selalu out of the topic soalnya. Silakan. Jadi gue bisa ngeliat nih. Ini gue berusaha nggak out of the topic ya. Iya. Nah kenapa gue mau ngomong ke Mandarin? Ya karena lausanya di sini. Berarti kalau bisa bilang lu tuh orangnya suka ketemu sama orang, satu, ya kan? Terus kedua, lu pengen mempraktekkan bahasa Mandarin yang lah pelajarin. Jadi kan ibaratnya pengen berhubungan dipakai lah bahasanya ya, pengen bergaul dengan orang. Berarti sekarang pertanyaannya adalah lu lebih suka kerja di belakang meja apa kerja ketemu orang? Maksudnya operasional gitu. Nah itu dari diri sendiri kan juga bingung ya. Aku kelamaan kemarin ngerasain sih di admin. Kerjanya cuma diam ngerjain apa gitu, nggak betah juga. Ya itu dah kayaknya aku mau nyoba yang di luar gitu sih. Karena kalau begitu seharusnya dia kalau di travel jadi tour guide dong, lapangan kan langsung nggak Vin? Tapi kan dia bilang terbatas sama kosakatanya, belum tentu juga bisa diterima sebagai guide. Makanya itu. Nah sekarang seberapa besar lo pengen? Nah mumpung dia buka nih. Gue pintar banget. Lu panas-panasin terus. Gue jualin lu terus ya. Gue itu ke lapangan dulu kan. Ke lapangan baru les gue. Iya. Gue coba hafalin ya. Singli, Supo, Ike, Naika, Pancen. Nah, iya Sanso. Sontau. Gue baru tahu laci ya di sana. Laci apa? Kan gue baca di Celestial Movie kan laci sama laci Nia. Lu ngapain sebut merek? Hah? Apa? Lu sebut apa gue? Yang tadi itu apa? Apa? Celestial itu. Oh, Celestial Move. Celestial Move itu channel salah satu channel aja. Iya, siapa tahu channel sampai dia, siapa tahu podcastnya sampai ke channelnya, terus kita dikasih, itulah sponsor. Luar biasa outing lah. Outing. Berarti itu masih lo bingung balik lagi nih. Berarti masih bingung gitu. Yang mendasari lo bingung itu gimana? Karena lo bilang tadi bosan kalau jadi admin, tapi kalau mau jadi tour guide kosakata terbatas. Kalau misalnya kerja di hotel, jadi GRO pun juga kosakata masih terbatas ya. Iya. Jadi solusinya gimana ini? Menurut lu Vin? Iya dia harus berani ngomong sih ke orang walaupun salah sih. Kok jadi kasih solusi sih ke dia? Kan, kita bantuin dia di sini. Kita bantuin lah. Ya sebenarnya perlu banyak hal sih di Mandarin tuh nggak bisa dipelajari cuman sebentar 3 tahun 4 tahun tuh nggak bisa men. Lo harus belajar ngomong terus. Namanya juga bahasa ya. Iya. Berarti lu sering jadi di sini aja. Iya serius. Setiap hari, setiap Sabtu lu di sini ngomong sama kita, ngomong sama Kevin. Gak apa, Kevin ngomong bahasa Cina, terserah. Ya ngomong-ngomong, cegah, buset, cegah. Gitu doang, udah gitu doang. Nah sekarang kita balik lagi ke budaya kerja. Nah, apa? Lu silakan. Ya udah. Sekarang kalau ngomongin budaya kerja ini ada 3 aspek nih yang selalu dalam kita bekerja sama di perusahaan lah. Pasti ada satu orang itu berkarir itu ada satu salary di sana, terus ada lingkungan kerja, terus ada juga jenjang karir. Nah, sekarang permasalahanmu tuh di mana? Karena 3 aspek ini jarang untuk didapatkan semua, pasti salah satu ada yang jelek. Nah, dari 3 itu masalahmu di perusahaan yang itu gimana? Itu. Kalau aku sih di ininya ruang lingkup kerjanya. Ruang lingkup kerjanya. Nah, ini menarik ini. Ruang lingkup kerjamu masuk ke culture of kerja. Ruang lingkup kerja. Ruang lingkup kerja itu seperti gimana maksudnya? Ya, sebenarnya apa yang bikin lo nggak
memutuskan untuk resign dari perusahaan itu karena lingkungan kerjanya? Apa yang mendasari? Apa ya? Pertama sih kalau aku sih pengalaman kemarin itu keluar karena pertama aku pas kerja itu baik-baik aja sih semuanya, berjalan dengan baik. Berjalannya waktu mulai dikasih kerjaan-kerjaan yang ada, ya apa namanya? Gimana ya ngomongnya ya? Mereka kemarin tuh ada event dan yang mereka tuh lagi buka apa namanya tempat baru namanya Chinatown gitu. Mereka Bisa? pun manggil tamu kan dari apa namanya tempat wilayah mereka, asalnya mereka tuh mereka panggil, undang-undang tamu-tamu yang ada, dan itu aku diserahin kerja pagi siang malam, jemput di bandara gitu loh, tugas untuk bikinin tamunya. Dan menurutku sih kayak sudah sampai seperti itu tidak ada apa ya untuk tambahan gimana gitu, nggak ada gitu loh. Oh, istilahnya job desk lu itu berbeda dengan apa yang seharusnya lu kerjain lah. Iya. Oh. Mungkin untuk aku dalam pemikiran sih membantu ya, maksudnya membantu menolong, tapi tidak ada kejelasan. Mereka ngomongnya ada akan dikasihin bonus gitu kan. Cuman setelah event dan berkelanjutan ditanyain seperti tidak ada kejelasan sama sekali. Oh. Gua suka nih. Apa yang lu suka? Kerja. Awalnya kerja. Kerja. Terus tahap kedua kerja bakti, apa dikerjain? Nggak, biasanya gini, karena ini topiknya menarik juga karena biasanya kalau antara kerja dikerjain dan kerja bakti itu 11, 12, 13 ya. Dibungkus dalam kemasan namanya belajar, nama pengalaman. Nah, gimana menurut lo? Karena kayak gini, kita sebagai muda, kita punya kemampuan tapi selalu dikemas dalam kamu kan masih belum ada pengalaman, kamu harus belajar, ini. Tapi secara nggak sadar, itu juga ada di kerja bakti atau dikerjain. Nah, itu gimana tuh? Jadi gini, menurut gua ya, yang pernah gua alami, gua juga pernah mengalami hal yang sama lah sepertinya sama dia. Jadi gua dulu pernah kerja di perusahaan gitu. Habis itu kerjaan gua itu awalnya adalah sebagai data entry. Tapi merangkap sebagai makin lama tuh dia makin bilang kerjamu bagus nih, mau nggak kira-kira kamu aku naikin jadi supervisor, tapi kita harus pindah kerja ke Jakarta karena kerjaan kita nggak bisa di Bali. Nah setelah itu barulah kita bilang oke, dengan gaji berapa, ya dong, karena pada saat itu kita realistis aja lah, bukan karena kita kaum milenial itu suka menilai segala sesuatu dari uang gitu loh. Tapi gua punya potensi karena gua bekerja dengan bahasa asing, men. Jelas dong gua meminta untuk salary yang tinggi gitu loh di luar pasaran. Terus dia bilang, oke, kalau untuk Jakarta kemungkinan nanti gajimu sekitar 2 digit. Kayak gitu dia bilang, 2 digit kan. Oke, yaudah gua ikut lu ke Jakarta. Tapi jalan. Nah sebelum kita ke Jakarta, kerjaan gue mulai banyak nih. Selain sebagai data entry, gue juga harus ngeliput. Habis itu harus bikin video. Habis itu harus ngurusin visanya dia. Wah pokoknya banyak tuh gue. Waktu itu karena gue sambil kuliah. Itu gue di semester akhir. Jadi gue sambil kuliah sambil kerja juga sama dia kan. Terus gue pulang dari kampus, gue harus ngurusin visanya dia ke itu, ya kan, ke imigrasi, sampai gue kenal loh kepala imigrasinya. Luar biasa. Nah kerjain tuh, habis itu, tapi untungnya sih dia tuh mengerti gue kuliah gitu loh, jadi dia kasih kebebasan kayak, oke, lu kuliah selesaiin dulu tanggung jawab lu kuliah, baru lu kerja sama gue. Itu sih salah satu hal yang positif yang gue dapat dari dia ya. Tapi setelah itu makin gue tanya kok kerjaan gue makin banyak tapi gaji gue segitu-segitu aja. Padahal gue sudah melewati masa 3 bulan kerja. Which is itu seharusnya ditingkatkan dong sesuai dengan levelnya gue gitu loh. Karena dia sudah mengakui gue bisa. Ya. Kan gitu. Ya.
Tapi ternyata tidak, gaji gue masih tetap. Oke, saya terima. Baik. Nah setelah itu mulailah dia bilang, kan kamu punya mobil loh, kenapa nggak pakai mobilmu aja buat ini, buat apa sih namanya kalau kita pergi-pergi syuting. Loh kok jadi mobil saya dibawa nih? Mulai dimanfaatkan. Oke, saya sudah mulai berpikir apakah saya bodoh ini? Baik. Karena dia selalu bilang, karena dia kan harus bolak-balik kan, harus keluar negeri untuk perpanjang visa, balik lagi, keluar lagi, balik lagi kan. Nah Oke. dia menyampaikan bahwa gajimu akan naik, tapi dengan catatan aku pulang ke Indonesia, kamu harus jemput aku. Jelas naik. Tapi Heeh. pada akhirnya gaji saya tidak naik. Oh. Nah, sebenarnya ini yang menjadi pemicu akhirnya gue resign. Jadi kayak gue ke Jakarta sama dia akhirnya kan. Tapi sebelum ke Jakarta tuh gue sempat konflik sama dia karena ketika gue tanya apakah gaji gue benar seperti yang dia janjikan, dan dia bilang enggak. Even jadi setengahnya gitu loh. Gitu. Setengahnya menurut gue dengan hidup di Jakarta itu struggle man. Jadi gue harus makan sendiri. Walaupun apartemen gue sama dia kayak gitu loh. Ya pokoknya ketika gue ke Jakarta pun waktu itu posisinya gue udah kayak bilang, oke, gua nggak ikut lu ke Jakarta untuk kerja, tapi gue karena tiket udah keburu kepesan dan kita waktu itu ada event, jadi gue ikut dia ke Jakarta buat ngurus apartemennya dia. Dan itu gila coy, diperes tenaga lu. Bukannya kita ngomong jelek, tapi ini sekedar sharing kayak gitu. Iya. Sekarang gue yang ngomong nih. Seru Iya, nih, seru. Sekarang pertanyaannya adalah bintang tamunya lu apa Bobby? Kenapa lu yang curhat, Bambang? Kan Nggak tadi apa-apa. kan Aku Bobby kan belajar. ini Oh, belajar iya, loh. oh, iya. Kita sharing kan Seru. masalah. Jadi apakah hal itu terjadi juga sama si Bob? Gimana Bob? Gimana Bob? Ya kurang lebih sama lah, yang apalagi yang ngurus-ngurus paspor tuh. Oh. Ya itulah. Ya, Gue bisa nemuin satu kesimpulan kalau gitu. Apa? Jangan-jangan bos lu sama lagi. enggak. Bisa jadi ya. Gila loh. Gila, bener-bener. Sebenarnya bekerja dengan perusahaan asing itu ada baik dan buruknya sih. Nah ini menarik ini, baik dan buruknya. Iya. Gimana tuh? Mungkin kita Gimana, kasih Bobby? Bobby dulu. Lu ada ngalamin nggak kira-kira ada ketika kerja di perusahaan asing itu apa yang lo alami, good sama badnya mungkin? Pengalaman, sharing nih. Apa ya? Kalau baiknya apa ya? Gimana ya? Kalau aku kan baru pertama kali ini kerja. Ya. Ya kalau aku secara umum aja ya, baiknya sih aku mengetahui kondisi seperti ini. Ruang lingkup kerja itu bakal seperti ini. Teman-teman sama karyawan tuh ternyata ada yang baik, ada yang enggak, ada yang gimana. Ya semua sih aku dapatnya positifnya itu pengalaman ya. Lebih ke pengalaman. Kalau buruk-buruknya yang seperti yang tadi di awal-awal. Jadi lebih banyak buruk apa baiknya nih? Kalau aku ya dua-duanya sama sih. Aku Sama aja sih. aku wakilkan ya. Kalau gua kan dari pihak yang objektif melihat kalian bercerita. Ketika gua tanya pengalamannya apa, mikirnya susah gitu. Ketika buruk, oh ada. Tapi saya buruknya. Mungkin biasanya ya kalau ini nggak tahu ya, mungkin di iya atau enggak. Kalau misalkan buruknya itu mungkin ada nggak sih diskriminasi gitu antara kita yang orang warga Indonesia dengan warga dia yang asing gitu? Ada sih, pastinya ada ya. Kalau kemarin sih aku sempat ngalamin kejadian satu sih ini yang buat aku sih sampai masih gimana ya. Jadi aku kan sempat dapat kerjaan itu jadi di perusahaan itu ada hitungannya bosnya kayaknya banyak di situ. Terus mereka tuh salah satunya keluarganya ada yang datang kan. Dan mereka jadinya kayak diikutin paket untuk buat keluar. Nah, aku disuruh menemani mereka. Malam itu secara mendadak. Dijadwalin secara mendadak malamnya sebelum ini saya membawa istrinya ini dan keluarganya. Nah, di chat sebuah rute perjalanan kan. Sekian kemana. Nah, salah satunya udah dikasih, itu hitungannya sesama lah, masih teman lah. Mejanya dia di depanku.
satu lagi dari sistem yang orang lain lagi ngirimin lagi dengan semua sama persis, cuman ada 2 tempat itu terbalik gitu loh. Nah kan aku sebagai pemula kan tidak tahu kan harus gimana, maksudnya aku pikir oh ya samalah ya, besok lah sama supirnya kan yang lebih berpengalaman bagaimana. Besoknya aku pergi nganterin ikut sama supir itu kan, bantu bimbing ya gimana aku biar belajar. Oh ya ikutin yang mana ini, yang dari temanku atau yang dari salah satunya memang ngurusin kan. Nah habis itu oh ikutin yang sama yang ngurusin aja. Oh ya sudah aku coba dah ngikutin perjalanan dan di tengah perjalanan itu sama temanku itu di chat sama dia, gimana semua lancar? Oh ya semua lancar dan semuanya senang gitu loh, puas. Gimana sudah, tapi perjalanan itu sama yang jadwal listnya itu belum semua kesampaian untuk kita datengin gitu loh. Ada beberapa tempat yang akhirnya tidak kita bisa datengin. Nah habis itu dari situ tuh si temanku tuh nanya, ini udah datengin belum tempat ini, salah satunya kan. Terus aku bilang, oh ini nggak bisa karena nggak sempet ini. Nah akan sebagai pemula dia hitungannya ya sudah pengalaman kerjanya, dia orang Jakarta, orang Medan, aku lupa itu, dan orangnya cewek tapi tomboy. Nah habis itu ya itu dah mereka terus bilang dah dia tiba-tiba bisa ngomongin aku pakai kata kasar gitu loh, yang maksudnya enggak layak lah. Aku sudah sampai, aku pemula, aku maksudnya diterjunin kayak gini, belajar kan, maksudnya kesalahan sampai seperti itu loh. Tamunya saja yang aku bawa tuh benar-benar puasnya gimana ya, mereka tuh happy gitu loh, sampai kita antar ke bandara. Oh ya mereka itu istri dan keluarganya itu yang aku bawa itu, mereka diajak pergi itu untuk biar habis itu mereka balik ke negaranya. Nah sampai bandara aja sampai kita dikasih tip, dan kita pulang balik ke kantor itu kan dibikinin grup multi chat gitu. Nah ditanya kesan dan pesannya, sampai tamunya itu istri dan keluarga ini bisa bilang sangat puas, sangat gimana ya, pelayanan itu memuaskan lah, sampai direkomendasiin ke teman-temannya yang lain. Maksudnya tuh ada rasa tidak sukanya, ada rasa yang ingin menjatuhkannya itu pasti ada loh, walaupun teman sendiri gitu loh. Ya itu sih, untuk mencari pujian dari atasan. Itu apa? Berarti tidak hanya ini ya. Ya kalau belajar dari kisah lu berdua sih, kita tidak bisa mengesampingkan politik di kantor gitu. Iya. Maksudnya udah jelas-jelas itu tamunya puas, dasarnya teman lu marah itu apa? Kan kalau karena yang dipuji lu, coba yang dipuji dia, paling nggak lu marah kayak sih. Ternyata ya, jadi sekarang kita biar pasti ketika kita ngomong podcast ini kita harus ada value dong. Iya dong. Biar kita tutup sesi ini tuh dengan indah. Nah sekarang solusinya gimana, kan kita nggak bisa menampik, kita kerja pasti sama orang dari berbagai macam latar belakang, dan itu gimana tuh? Tapi sebelumnya aku potong dulu. Emang kata kasar apa sih yang diomongin ke lu? Wah, ini dia. Buka aja di sini. Gua suka. Bahasa Cina nggak sih? Oh enggak. Oh bahasa Indonesia. Indonesia. Emang apa sih? Apa ya? Depannya apa ya? Aku bingung juga sih. Aku lupa. A. Nggak. B, ya pokoknya B, tapi kan B ada banyak, ya itulah salah satunya aku lupa tapi. Cuman segitu aja yang dia omongin. Samcam itu, samcam ya. B kan? Samcam. Ya kan? Bener kan? Berarti maksudnya itu yang jadi salah satu dasar lu juga akhirnya kayaknya lingkungan kerja di sini nggak terlalu baik nih bagi gua kayak gitu. Oke. Jadi dia ya yang penting berarti menurut mulai nanti kan dari balik tadi lingkungan kerja, salary, sama apa tadi gue bilang jenjang karir, menurutmu lu tuh orangnya lebih nyari yang kemana sih? Kalau aku kurang lingkup kerjanya sih pastinya itu ya. Karena ruang lingkup kerja itu kan pasti itu yang mendukung kita jadi semangat atau enggaknya kan, itu yang akan mempengaruhi
kemajuan karir kita, cara kita bekerja dan hal-hal yang lainnya kan membangun di situ kan. Itu otomatis juga kena ke salary-nya kita juga. Jadi kalau aku sih paling penting sih ruang lingkup kerjanya. Terus nomor 2? Ya itu tadi dia bilang ruang lingkup kerja, Ya, semangat, salary. Gua dapat konklusinya kalau gitu. Lu gimana, Vin? Jadi apa yang mau lu sampein nih kayak sebenarnya buat orang-orang yang mau kerja di sana, terutama para pencari kerja yang masih newbie, sebenarnya sebenarnya berdasarkan dari pengalaman lu, sebenarnya apa sih yang seharusnya mereka cari? Maksudnya apa sih yang harusnya mereka lakukan gitu loh? Apakah mereka ketika mendapatkan posisi seperti lu, mereka harus tetap bertahan? Atau lebih baik mereka menyerah? Atau lebih baik mereka gimana? Kalau aku pertama sih ya dari diri sendiri dulu sih sebenarnya. Dimulai dari diri sendiri dulu. Mimpinya apa, ya kan? Kejelasannya, kepengennya apa, terjunnya di mana. Sekarang tinggal apa yang kalau kita sudah punya pegangan dalam diri kita, ya udah. Sekarang kita tinggal memilih ruang lingkup kerjanya, tinggal milih perusahaan mana yang kita mau dapatkan. Dan itu ya itu sih mengalir sih kalau aku. Kalau memang ruang lingkupnya mungkin sangat tidak mendukung atau gimana, masih kita bisa toleransi lah, masih kita gimana ya masih fight for it aja. Kalau udah nggak memungkinkan ya janganlah dipaksa, malah menjatuhkan diri kepercayaan diri kita sendiri kadang. Itu yang aku alami. Cing. Enggak, gue udah dapet deh kesimpulan dari cerita kalian berdua itu kayak gue mau conclude nih. Silakan dikonklusikan. Pinter ya lo, gue sebenarnya nanya ke lo, gue tinggal nutup dikit gitu loh maksudnya. Jadi yang penting itu sekarang kita nyari kerja itu kita harus tahu kita tuh mau jadi apa dulu. Lo suka passionnya di mana? Tadi kan kita belajar dari Bobby itu dia passionnya ketemu orang Mandarin. Oh kita sudah tahu nih mau nyarinya bidang apa. Kedua itu lingkungan kerja, untuk tahu kita lingkungan kerja kita baik apa enggak, company profile. Nah sebelum lu lamar jangan lu blast aja semua, terus udah masuk kok gini ya, lu salah itu lu juga goblok. Ya dibaca dulu baru di blast, kayak lu list dulu company profile-nya kira-kira misalnya di sana gimana, atau enggak lu punya teman atau enggak tanya-tanya kira-kira gaji lu berapa, karena dari dua itu dulu sih. Kalau soal panjang-panjang kayak tadi si Bobby bilang, kalau lu udah nyaman nih, udah betah kerja di sana, lu bisa lebih produktif. Iya. Nah, terus lu kalau udah lebih produktif, lu bakal ide-ide itu keluar biasanya. Nah, otomatis gaji itu mengikuti gitu ya. Iya. Seharusnya ya. Kalau gaji nggak mengikuti, ya udah tanda itu. Benar kan. Gimana lu, Vin? Itu aja sih dari gua sih. Jadi yang gue lihat sih juga dari Bobby ini kayak seharusnya benar sih apa yang lu katakan tadi sebelumnya. Jadi kita harus lihat dulu company profile-nya. Tapi kita juga nggak bisa serta-merta ngelihat, kan tidak mungkin kejelekan itu ditulis semua di company profile kan. Betul. Jadi mungkin yang bisa gua kasih saran sih, seharusnya Bobby ini dia coba trial dulu lah istilahnya. Melihat dulu budaya kerjanya. Karena kalau gua sebelum masuk kantor sih gua lihat harus lihat dulu mereka kerjanya gimana. Mereka work as a team atau work as individual. Kan gitu. Wes asik, gue suka. Kan gitu. Bahasa lu berat. Ketika lu work as a team, everyone is friend, man. Alright, ya kan? Ketika lu bekerja sebagai individual, maka politik kerja tuh akan ada. Betul, setuju. Gitu. Jadi seharusnya kita harus selami dulu si company ini, terus seberapa tertarik sih lu sama company ini, kayak gitu loh. Jadi kalau lu tertarik mungkin lu bakal menyelami dalam orang-orang dalamnya gimana. Terus sama masalah job desk itu penting banget sih. Kita harus pertanyakan di awal. Pertanyakan di awal. Kita harus ngomongin juga masalah gaji dengan job desk yang kita terima. Gitu sih. Jadi suka ini. Biasanya kan kalau perusahaan-perusahaan itu kan ya udahlah yang penting kamu bisa kerja masuk gitu loh. Ya. Ketika mereka bilang yang penting kamu bisa kerja masuk, disitulah. Itu mengalir karena dikasih satu, kamu bisa, dua bisa, tiga bisa, yaudah ini. Tapi dengan gaji yang sama. Iya. Gitu. Yang penting kan kamu bisa, pengalamanmu kurang, gue kasih pengalaman. Ambil lu makan pengalaman gitu. Tapi sebenarnya itu ada baiknya juga, cuman ya semua itu ada batasnya kan. Balik lagi, ini gue suka nih, balik lagi. Kok baca terjadi baca kita berdua, balik lagi.
dasarnya lo. Ucu cipivan. Something good if too much is not good. Nah, gitu. Jadi kalau pengalaman tuh bagus, tapi kalau lu overwhelm lu gak belajar apa-apa, dulu dapat capeknya doang. Oke guys, langsung aja di closingnya kita hari ini. Jadi berdasarkan apa yang sudah kita bicarakan tadi, semoga ada hal yang bisa kita petik ya. Oh jelas dong, kalau pasti Berdasarkan ada dari hal. pengalaman dari Bobby ini sebenarnya sangat luar biasa dia. Karena nggak semua orang pasti mau menceritakan lingkungan kerja di tempatnya dulu. Gitu. Betul, jadi kalian gak perlu takut. Yes, jadi kalau Langsung. kalian punya masalah di tempat kerja langsung aja kalian ceritakan di podcast kita di Sakosa Sabtu Berbaca Rasa dengan cara Mengirimkan email di wawclubinfinity@gmail.com. Ih, gak hafal-hafal gue makanya. Tolong ini udah episode berapa Bapak? Gini, jadi ulangin, gue ulangin. wawclubinfinity@gmail.com. Yes. Nanti bisa ditaruh di bawah. Atau kalian bisa DM ke Instagram kita di lauli.id. Jadi segitu aja, sekian aja podcast dari kita. Gua Kokoli. Kalau Kita pamit. undur diri. Bye bye.